bahwa sekarang jumlah komposisi ASN kami di PNS kami itu dibandingkan dengan jumlah P3K dan P3K paruh waktu itu 1,5 kali jumlah ASN. Artinya apa, Bu? Ini wajah suram masa depan birokrasi kami. Jadi ada lebih dari 60% ASN kami itu orang yang tidak direkrut berdasarkan kebutuhan, tetapi sudah terlanjur jadi honorer, lalu kami ambil gitu. Nah, artinya akan ada gap kebutuhan orang-orang yang kompeten ke depan untuk mengurus birokrasi ini, Bu. Saya tidak berani mengatakan ini solusi, tapi mungkin ini ada beberapa catatan dan saran yang mungkin bermanfaat untuk pembahasan kita hari ini. Pertama, perlu bagi pemerintah pusat, Pak Mendagri, untuk memberikan kami proyeksi TKD dan DBH 3 tahun ke depan, Pak. Karena TKD dan DBH ini ikut membentuk persentase belanja pegawai kami, Pak. Sebagai contoh kami di NTB, Pak, ketika baru dilantik, kami langsung melakukan rasionalisasi, termasuk dengan menyederhanakan struktur OPD, mengurangi jumlah OPD dalam rangka mengantisipasi sebelum 1 Januari 2027, kami sudah harus di bawah 30%. Di akhir tahun kami baru tahu, ternyata ada TKD dipotong 1,2, DBH kurang salur, 600 ditunda, Pak, 600 M. Akhirnya kami sudah mencapai 25%, akibat berkurang APBD-nya, maka kami menjadi 33%. Jadi kalau kami tahu proyeksinya, Pak, mungkin kami akan bisa mengantisipasi dari awal. Jujur saya nggak bisa jawab, Pak, DBH. Kemudian Pak Gubernur menyatakan kalau bisa diberitahu untuk TKD 3 tahun ke depan. Saya nggak bisa jawab, Pak. Karena bukan kewenangan Kemendagri, bukan kewenangan Ibu Menpan. Ini yang bisa kami lakukan adalah kami Dirjen Keuangan Daerah itu memberikan masukan, saran. Setelah itu keputusan bukan diambil di Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu kami melakukan pengawasan. Itu aja. Jadi pengambilan putusannya bukan kita. Jadi mohon kalau ada rapat lagi yang sama, mungkin diundang Menteri Keuangan dan saran kami tertutup. Karena apa? Karena memang sangat tergantung dari kapasitas fiskal pemerintah. Ketika DBH kapan mau diberikan, DAU-nya berapa menghitungnya. Nah ini perlu diundang satu saat. Kemudian yang lain. Yang kedua, kalau kita lihat di kasus kami, Pak, misalnya, bahwa sekarang jumlah komposisi ASN kami di PNS kami itu dibandingkan dengan jumlah P3K dan P3K paruh waktu itu 1,5 kali jumlah ASN. Artinya, Bu, ini wajah suram masa depan birokrasi kami. Jadi ada lebih dari 60% ASN kami itu orang yang tidak direkrut berdasarkan kebutuhan, tetapi sudah terlanjur jadi honorer, lalu kami ambil gitu. Nah, artinya akan ada gap kebutuhan orang-orang yang kompeten ke depan untuk mengurus birokrasi ini, Bu. Nah, kalau boleh pada Bu Menteri PAN, kalau boleh kami mengusulkan, Bu, diberikan relaksasi kepada kami untuk melakukan rekrutmen P3K sesuai hitohnya, Bu. Jadi maksud kami P3K yang berdasarkan kompetensi, Bu. Untuk mengisi kekurangan, kami setuju jangan ada rekrutmen ASN baru. Nah, untuk mengisi kekurangan orang-orang kompeten ini, kami diizinkan untuk merekrut P3K yang sesuai hitahnya, yaitu orang yang punya profesional, keahlian untuk kontrak setahun, 2 tahun itu. Nah, yang ketiga, kami setuju bahwa kita harus kreatif untuk mencari PAD, Bu. Nah, salah satu sumber PAD yang sangat potensial itu adalah pengelolaan aset, dikapitalisasi aset. Sayangnya, Pak Menteri, ada aturan dari Kemdagri yang mengharuskan BMD itu diurus di bawah BKAD, Pak. Padahal BKAD ini kan urusannya adalah aset cash management, Pak. Jadi logikanya orang di BKAD itu adalah spending, Pak, dan pemeliharaan, bukan pendapatan gitu, Pak. Nah, tadinya kami pada saat merubah SOTK baru, pinginnya aset ini diurus oleh badan sendiri, gitu, Pak, sehingga bisa fokus untuk melakukan pengelolaan aset. Sayangnya ada aturan yang tidak membolehkan
dan mengharuskan BKAD itu di bawah, mengharuskan bidang aset itu di bawah BKAD. Kalau ada keleluasaan maka kami akan jadikan ini badan sendiri sehingga fokus mengurus aset termasuk melakukan kapitalisasi aset. Tadi untuk Gubernur NTB kami sependapat, Jakarta juga DKI sudah membuat sendiri Pak, badan aset yang mengelola untuk BMD. Dan itu kita berikan sangat tergantung, tapi tidak, ini opsional, tidak mandatori semua daerah dibuat organisasi tersendiri, OPD tersendiri, tergantung dari workload beban kerjanya. Kalau beban kerjanya memang sangat penting, silakan Pak nanti diajukan ke kita. Tadi kami sudah bicara dengan Bu Menpan, sangat bisa untuk dibuat badan sendiri yang mengelola aset dan BUMD. Ya, sangat bisa. Tapi nggak berlaku semua. Karena ada aja seperti teman-teman di Papua, mungkin dia workload-nya kecil. Dibuat sendiri, biayanya akan tinggi Pak. Bapak kalau membuat OPD baru, itu mungkin gedung baru, personil baru, dan operasional baru, biayanya juga akan tinggi. Ya, tapi kalau memang lebih menguntungkan nggak masalah. Yang terakhir, Bu, masih untuk Bu Menpan. Bu, kalau boleh Bu, kami dikasih relaksasi kuota untuk fungsional Bu. Mulai dari fungsional pertama sampai dengan fungsional utama Bu. Karena banyak fungsional utama itu sekarang hanya boleh di pusat Bu. Nah ini kan salah satu strategi kami untuk penguatan kapasitas. Penguatan sifat, jadi kami arahkan mereka ke fungsional. Sayangnya kuota fungsional kami ini sangat minim Bu. Sehingga kami tidak leluasa untuk membuat klaster orang-orang yang kompeten untuk mengurus birokrasi ini. Mungkin itu beberapa masukan dan saran, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah mengenai, saya menanggapi dulu mengenai masalah tadi yang menurut Pak Gubernur Sulawesi Tengah yang nomor 1, bukan nomor 2, yaitu mengenai pembayaran P3K. Daerah-daerah yang tidak mampu membayar P3K. Kami banyak menerima keluhan seperti itu, menyampaikan bahwa tidak mampu membayar P3K dari keuangan yang ada. Namun kemudian kita melakukan pendampingan kita juga, mohon maaf, tidak terima begitu saja informasi. Kita melihat dan kita detail melihat postur anggarannya. Dan setelah dilihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu. Contoh misalnya NTT ini Pak Dirjen Keuda yang mimpin Sekjen langsung, Dirjen Keuda dan lain-lain. Dalam pendampingan tadi, ternyata mohon maaf, banyak anggaran juga yang terjadi tidak efisien. Tadi sudah disampaikan tadi dari Pak Bey tadi misalnya menyampaikan nggak efisien. Dan kemudian belanja pegawai, belanja untuk operasional pegawainya. Saya kira Pak Bursa juga pengalaman, ya, pernah menyederhanakan, meneliti dan kemudian melihat bahwa dari belanja operasional pegawai saja, Pak Bursa itu selalu saya bangga-banggakan tuh, itu bisa menghemat 400 miliar, betul kan Pak? Ya, 425 miliar. Itu udah cukup untuk bayar belanja P3, untuk bayar P3K. Iya. 45 miliar, tapi dibuat irigasi oleh beliau. Nah, ini praktek-praktek best practice ini, tentunya tadi Pak Ketua udah mancing, itu ya Pak Bursa. Pak Bursa nggak menyampaikan itu, dilempar ke Pak Dadang kan. Jadi, best practice seperti itu sebenarnya banyak bisa dikerjakan. Di NTT yang sudah menyampaikan, kami nggak akan bisa bayar. Semua kita dampingin. Dan setelah itu kita pelototin anggarannya, ya ternyata bisa dialihkan. Contoh mungkin Sulawesi Tengah, ini Pak Gubernur, Bapak punya anggaran hibah 120 miliar Pak. Kami sudah lihat punya, saya lihat tadi sistem anggaran 120 miliar, ini bisa dikurangi sebetulnya untuk membayar P3K hibahnya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa untuk diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti kami pelototi. Dan kemudian, ya tadi, ada hal yang pengeluaran-pengeluaran nggak perlu yang disampaikan tadi oleh teman-teman ya, saya nggak mau ulangin lagi lah. Ya. Itu tolong koreksi diri juga. Nah, yang kedua, ada memang beberapa daerah yang memberat.
sudah kita lihat misalnya Sulawesi Tengah, Pak Gubernur, Pak Hafid, Tojo Una-Una Pak, itu 56,65% yang belanja pegawai. Mungkin agak berat ya. Buol, itu sampai dengan November mungkin dia bisa bayar, karena 51%. Donggala 53,9%. Kemudian Sigi itu belanja pegawainya 60%. Ya, kita udah tahu. Nah, ini yang perlu dicarikan solusi buat kami. Karena kalau seandainya enggak semua daerah-daerah yang ini spesifik seperti ini. Kalau nggak salah kita hitung 39 ya. 39 daerah yang perlu kita pikirkan, mungkin mereka kalau di PAD juga akan berat. Sehingga mungkin perlu di top up melalui TKD. Kemudian tadi tolong daerah-daerah Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, tolong lihat betul lagi, jangan langsung terima langsung dari Sekda, BKAD, kemudian dari Bapeda, tapi duduk kemudian rapat dan plototin detail. Yang mana yang nggak efisien, diefisiensikan. Saya sudah mengeluarkan surat edaran pada bulan Desember tentang hal-hal yang perlu diplototin. Mulai dari surat perjalanan dinas, kemudian kegiatan seremonial yang nggak perlu, dan yang bisa dikerjakan. Itu di bulan Desember. Ini suratnya, bukan September, Desember. Ada detail, tapi ada yang baca dan enggak mungkin. Nah, kadang-kadang mohon maaf pimpinan pada daerah hanya mendapat laporan tanpa memimpin langsung. Dan kemudian langsung mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan masukan dari bawah yang belum tentu itu benar. Kemudian, tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu, Ketua. Tiap minggu kami lakukan semua daerah yang kami anggap itu akan sulit mereka. Kemudian tadi untuk Gubernur NTB kami sependapat, Jakarta juga DKI sudah membuat sendiri Pak, badan aset yang mengelola untuk BMD. Dan itu kita berikan sangat tergantung, tapi tidak, ini opsional, tidak mandatori semua daerah dibuat organisasi tersendiri, OPD tersendiri, tergantung dari workload beban kerjanya. Kalau beban kerjanya memang sangat penting, silakan Pak nanti diajukan ke kita. Tadi kami sudah bicara dengan Bu Menpan, sangat bisa untuk dibuat badan sendiri yang mengelola aset dan BUMD. Ya, sangat bisa. Tapi nggak berlaku semua. Karena ada aja seperti teman-teman di Papua, mungkin dia workload-nya kecil. Dibuat sendiri, biayanya akan tinggi Pak. Bapak kalau membuat OPD baru, itu mungkin gedung baru, personil baru, dan operasional baru, biayanya juga akan tinggi. Ya, tapi kalau memang lebih menguntungkan nggak masalah. Yang terakhir, mengenai masalah solusi yang utama, mengenai jangan sampai terkena masalah hukum karena 30% undang-undang HKPD. Kami kira ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama adalah yang paling kuat memang, kalau bisa dilakukan perubahan revisi terbatas undang-undang HKPD. Khusus satu pasal itu saja. Misalnya berlaku berapa tahun, kemudian 3 tahun, 2 tahun. Itu betul-betul selesai untuk masalah hukumnya. Mungkin belum selesai masalah keuangannya. Masalah hukumnya paling nggak sudah selesai. Yang opsi keduanya adalah diatur dalam undang-undang APBN 2027, spesifik ada pasal yang memperpanjangnya misalnya 1 tahun, yang 30% tersebut, meskipun mungkin debatable seperti Pak Yusrin sampaikan, tapi bagi kita berlaku azas lex posterior derogat lex priori. Peraturan yang terakhir itu mengalahkan peraturan yang terdahulu kalau dia seimbang, gitu. Undang-undang dengan undang-undang. Jadi, tapi ini persoalannya lah, undang-undang APBN 2027 biasanya keluarnya di bulan Oktober atau bahkan mungkin November. Sedangkan teman-teman daerah ini sudah mulai membahas APBD-nya, sudah mulai terjadi pembahasan. Oleh karena itu, pembahasan itu kan perlu ada pegangan bahwa itu boleh di atas 30%. Untuk itu kami sarankan, kami akan membuat SK semacam surat keputusan bersama atau surat edaran bersama 3 menteri. Surat Menpan RB,
Mendagri, Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa boleh diperpanjang, tapi kami mohon dukungan dari DPR. Oleh karena itu dalam rapat ini mungkin ada salah satu kesimpulan bahwa Komisi 2 DPR RI menyetujui atau mendukung 3 menteri untuk mengeluarkan surat edaran bersama agar Langsung bagi setuju. kepala daerah untuk pegangan dapat ke 30% itu masa transisinya diperpanjang. Kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir opsi ketiga, itu opsi ketiganya lah yang paling mudah sebetulnya, Menteri Keuangan yang mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Mendagri, Menpan RB. Tidak harus 30%, besarannya bisa diatur. Tapi tadi teman-teman kami lihat sebagian besar meminta agar dibuat klaster. Jadi ada yang klasternya 30% yang mampu, daerahnya mana saja bisa kami tentukan. Kami punya data. Kemudian yang di bawah 40%, maksimal 40%, daerah mana saja, di atas 50% mana saja. Nah mungkin dibuat klaster seperti itu yang paling mudah. Tapi sekali lagi, pada waktu rapat kami bertiga dengan Menteri Keuangan berkeberatan dengan opsi ini. Tapi kalau misalnya ada rapat undang Menteri Keuangan, mungkin bisa berubah gitu. Kami kira demikian pimpinan, terima kasih.